ke depan sendiri ini Kadin rencananya akan berkolaborasi dengan Inkautmat atau bagaimana? Kalau yang ini kan memang Kadin itu payung dunia usaha. Nah, untuk bisa bersinergi dengan akademia itu tuh suatu hal yang sangat penting karena kita butuh juga substansi dalam menjalankan program-program ke depan. Belum lagi ya akademia itu kan ya membangun sumber daya manusia. Nah, kita bisa bicara mengenai program apapun, kalau sumber daya manusianya tidak siap, ya pasti sangatlah sulit. Nah, jadi program seperti ini saya apresiasi Ikatan Alumni Unpad. Ya. Tadi saya bicara ada juga Bapak Burhanuddin Abdullah memaparkan visi misi pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran. Dan saya lihat tentu Kadin ingin sekali dan sudah bekerjasama dalam skema public-private partnership sebagai mitra strategis pemerintah. Ya. Pak Anim tadi di keynote speech Bapak sempat menyinggung itu bisa-bisanya pengusaha saja lah soal yang akhir di internal di belakangan ini. Oh, ya kalau ya tadi itu tentunya kelakar ya. Tapi kalau kita lihat Kadin itu selalu berusaha kalaupun ada dinamisme ujungnya berakhir manis dan baik ya. Karena memang dunia usaha dibutuhkan untuk kompak menjawab tantangan dan peluang masa depan. Dan ya masih sama di masa lalu juga seperti itu, di ke depan juga saya yakin seperti itu. Dan saya di sini teman-teman kebetulan dari Kadin Provinsi yang memberikan amanah pada saya 14 September lalu dalam upaya menyusun kepengurusan. Ya, ada beberapa formatur juga di sini. Ya kita tentu terbuka untuk melihat kandidat-kandidat terbaik putra-putri bangsa. Ya. Jadi itu sih saya rasa suatu hal yang biasa saja, tapi memang penting bahwa dalam waktu 1 bulan ya saya dikasih, jadi sebelum 15 Oktober sudah mesti lengkap kepengurusannya. Tapi secara konkret yang dibahas dalam pertemuan antara Pak Bahlil, yang dan Mas Arsy, bicara konkretnya apa? Jadi nomor 1 bahwa itu adalah bagian daripada upaya saya untuk keliling kepada berbagai macam menteri. Ya. Jadi kepada Kementerian Investasi, Perdagangan, Perindustrian, ATR, BPN. Jadi semuanya itu tentu kita juga lanjutkan dengan Menteri SDM. Dan apalagi kebetulan di situ juga ada sahabat saya, Pak Arsyad. Ya. Nah, jadi itu nomor 1. Nomor 2 ialah kita bersepakat dan selalulah Kadin itu mesti kompak, mesti solid, mesti adem untuk menjawab ke depannya tantangan bangsa. Nah terus selanjutnya yang ketiga kita juga berpikir bahwa ya yang namanya dinamisme ini biasa. Tapi kan sudah dilaksanakan Munaslup kemarin. Jadi sebagai Ketua Umum 2024-2029 ya saya wajiblah untuk mengakomodir berbagai macam masukan. Nah, yang paling menarik kan ini sejarahnya ya mirip-mirip di tahun 2021 di mana selalulah ada duo yang kelihatannya juga baik-baik saja. Waktu itu memang formatnya satunya ketua umum, satu dalam pertimbangan, tapi sekarang ya karena udah berikan amanah 14 September jadi ketua umum, ya saya sangat terbuka apabila Pak Arsyad mendampingi saya tentunya di Dewan Pertimbangan. Ya. Artinya di situ disepakati bahwa Mas Anin ini ketuanya, ketua umumnya, dan Mas Arsyad ini Dewan Pertimbangan. Ya, dan memang bukan itu saja, tapi saya ingin juga mengajak teman-teman mengetahui bahwa untuk ADART Kadin, Munaslup itu adalah forum atau Munas secara umum, forum dan lembaga tertinggi daripada organisasi. Di mana yang mengusung adalah teman-teman Kadin Provinsi dan juga anggota luar biasa atau biasa disebut asosiasi dan himpunan. Nah, jadi itu bukan kemauan A atau B ya, tapi memang itu suara dari para pemegang kepentingan. Dan seperti diketahui Munaslup itu dihadiri oleh wakil pemerintah, wakil rakyat, dan juga ada SCOC-nya mendapat izin resmi ya. Jadi bukan mengenai kami A atau B, tapi intinya amanahnya. Nah, tapi saya juga ingin tidak terlalu lama kalau boleh
terlalu anget-anget ngomongin mengenai internal ya, karena ya dalam waktu 2 minggu lagi terbentuk pengurus ya, lalu juga tadi kita lihat mohon maaf saya lompat sedikit tadi Pak Burhanuddin memaparkan bahwa Indonesia itu banyak sekali potensi, tapi juga kita lihat komposisi daripada perekonomian kita masih sama. Kira-kira berapa persen ekspornya, berapa persen juga industrialisasinya, dan juga pengolahannya, ya industrialisasi tadi. Nah, tapi kita lihat jumlah contohnya ya, manufaktur itu di bawah 20%, yang artinya ada deindustrialisasi di Indonesia. Nah, ini mesti ditingkatkan menjadi industrializing dan nanti jadi industrialized country gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu bagi Kadin itu sangat penting. Dan juga yang kedua, tadi kita bicara mengenai I-Core, yang kurang lebih adalah suatu matriks untuk menentukan berapa efisien atau berapa produktif suatu negara dalam meningkatkan pertumbuhan. Dan kita masih banyak yang bisa dilakukan. Dan terakhir tadi saya sampaikan juga di depan forum bahwa visi misi kita sebenarnya sangat sederhana. Ya, bisa dijabarkan menjadi lebih detail. Tapi satu, bagaimana teman-teman di daerah itu bisa maju bersama dengan teman-teman di Jakarta misalnya di pusat, dan yang kedua mereka semua naik kelas. Ya. Karena untuk bisa mendapat 6, 7, 8% tidaklah mungkin hanya masukan kebijakan saja. Nah, inilah Kadin sebagai organisasi dalam Undang-Undang 187. Nah, inilah yang benar-benar esensi daripada Kadin, esensi daripada Munaslup juga. Ya, bagaimana teman-teman daerah bisa maju. Dan yang kedua, bagaimana Kadin itu bisa bermitra dengan pemerintah yang baik. Dan perlu saya sampaikan, saya sudah 25 tahun di Kadin. Jadi ini bukan suatu hal yang baru, saya melayani banyak ketua umum, ya kan, termasuk sebelumnya juga dengan Pak Hidayat, Pak SBS, Pak Rosan, Pak Arsyad, dan semuanya adalah orang-orang hebat. Ya. Tapi sekarang udah waktunya kita untuk mencoba untuk memperbaiki dan juga menjalankan yang baik. Ya. Mas Bahlil menegaskan posisi aja Pak Mas berarti. Arsyad tadi apa berarti? Ada pertimbangannya Pak. Satu lagi ya. Jadi apa? Satu lagi ya. Ya. Diusulkan. Ketua harian atau gimana? Ya, satu hal aja ya. Habis itu saya lanjut ya. Nah, jadi tentu pertama-tama walaupun saya ketua umum hasil Munaslup, walaupun saya ketua formatur, ini semua mesti didiskusikan lagi. Oke. Ya kan, tapi usulannya sudah jelas. Iya. Ya kan, mirip kayak 3 tahun yang lalu. Jadi kalau sudah ada ketua umumnya, mungkin ada ketua dan pertimbangannya. Dan saya sih sangat welcome. Ya. Terima kasih. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.